Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan memasuki minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember 2020. Dan saat ini kita sedang mencari dan merenungkan firman Tuhan yang diambil daripada kitab 2 Samuel 7 ayat 1-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Natan, "Lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagiku dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing dan domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang yang ada di bumi. Aku telah menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengkaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu telah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Saudara-saudara, dalam Advent yang keempat ini, dengan mengambil tema kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat 1 dikatakan bahwa Tuhanlah sumber keamanan dan kesejahteraan. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa firman Tuhan mengklarifikasi dan membantah pernyataan orang-orang dunia ini yang mengklaim bahwa keamanan dan kesejahteraan hidupnya itu terjadi karena hasil usahanya atau karena kuasa dunia ini. Karena itu dikatakan firman Tuhan, "Wa Yahweh oyed kol sabit, him had given rest and Yahweh his enemies from all around." Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semuanya, terhadap musuhnya di sekelilingnya. Hari ini saudara-saudara, jika saat ini hidupmu terancam oleh sakit penyakit, jika saat ini hidupmu dibelenggu oleh rasa khawatir dan sedang diikat oleh kuasa kegelapan dan engkau sedang diperbudak oleh dosa, maka pulanglah kepada Tuhan Allahmu melalui pertobatanmu. Perbaiki kembali hubunganmu dengan Tuhan. Maka nikmatilah pemeliharaan Allah di dalam hidupmu. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi kita. Di luar dari itu, saudara hanya akan menemukan keamanan yang semu, dan saudara hanya akan menemukan kesejahteraan yang semu. Hanya di dalam Tuhan. Maka garansi keamanan yang benar-benar aman dan garansi kesejahteraan yang benar-benar mensejahterakan akan dilimpahkan kepadamu seperti yang telah diterima oleh Daud. Jika hari ini engkau merasa aman sementara hubunganmu jelek dengan Tuhan, ketahuilah engkau akan memiliki bad ending. Akhir hidupmu akan jelek. Dan jika engkau sekarang merasa sejahtera sementara engkau jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa kesejahteraanmu itu
akhir dari kesejahteraan itu adalah bad ending, not happy ending. Karena itu hanya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kembali apa yang terjadi dalam ayat 2 sampai dengan 3, ternyata apa yang kamu kehendaki di saat hidupmu berada di puncak kejayaan. Jika pertanyaan ini kita lontarkan, apakah yang akan engkau kehendaki dan apakah yang akan kau lakukan ketika atau saat hidupmu berada pada puncak kejayaan, kesejahteraan? Saudara-saudara, saya ingin membawa saudara untuk flashback. Kita akan melihat bagaimana kondisi dunia ini ketika orang-orang berada pada puncak kejayaan dan kesejahteraan hidupnya. Di dunia ini, sesuai dengan apa yang sering kita dengar, bahkan kita lihat sendiri, acap kali ketika seseorang dalam keadaan susah, miskin, melarat, saat itulah hidupnya ingat Tuhan atau peduli kepada Tuhan. Tapi ketika hidupnya sedang senang atau berkecukupan atau sedang berada pada puncak kejayaan dan kesejahteraan, ia sama sekali melupakan Tuhan. Ia tidak peduli dengan rumah Tuhan atau kepada gereja Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda termasuk orang-orang tipe seperti itu? Tetapi dalam ayat 2-3, Daud bukanlah tipe manusia seperti itu. Daud berbeda dengan mereka. Mungkin inilah arti kados. Saudara, arti kados atau kudus itu adalah orang yang dibedakan, orang yang berbeda, yang tidak sama. Jadi kudus itu bukan persoalan cara berpakaian, bukan persoalan jenis makanan atau pola makan, bukan. Kekudusan itu tidak kepada hal yang lahiriah, tapi kekudusan itu, kados itu adalah kita tidak sama standar hidup kita, kualitas hidup kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sekalipun Anda berpakaian yang agamis, sekalipun saudara itu adalah orang-orang yang mengatur pola makan, saudara selalu bicara halal-halal segala macam, tapi jika batin, karakter, dan sifatmu sama saja dengan orang yang tidak mengenal Allah, sama-sama murah marah, sama-sama pendendam, sama-sama pendengki, saya pikir kekudusan itu tidak ada pada kita. Daud adalah orang yang kados, ya, kudus karena dia tidak sama dengan orang-orang. Jika orang-orang dunia pada lazimnya ketika dia sudah kaya, dia sudah berada pada puncak kejayaannya, dia sama sekali tidak peduli kepada Tuhan, dia tidak peduli kepada gereja Tuhan, dia tidak peduli pada baik Tuhan. Tetapi Daud tidak. Ketika Daud berada pada puncak kejayaannya, ketika Daud berada pada puncak kesejahteraannya, justru dalam hal itulah Daud semakin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui kepeduliannya kepada bait Allah atau kepada gereja Tuhan. Karena itu di puncak kejayaan itu Daud berkata kepada Nabi Nathan, Bayit Yasab Anoki Elohim Aron Eres Yeria Tazek Yasab, in house dwell of God, but the ark of Sedap, then Kortain in set dwell. Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam dalam tenda. Saudara-saudara, patutlah Daud itu dikasihi Allah. Patutlah Allah memanggil Daud, hambaku Daud. Karena Daud merasa tidak pantas jika dia memiliki rumah yang mewah sementara rumah Allahnya gubuk reot. Dan patutlah mengapa pada zaman ini acap kali kita mendengar kabar orang kaya yang tumpur, kabar orang yang hebat gulung tikar, atau pengusaha-pengusaha sukses yang jatuh miskin lagi. Karena pada zaman ini ada banyak pejabat, ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang sukses, tidak peduli bagaimana kondisi rumah Tuhannya. Yang dia pedulikan hanyalah memperkaya dirinya sendiri. Daud adalah manusia yang tahu balas budi kepada Tuhan. Bagaimana hidupku? Bagaimana hidup Anda? Bagaimana hidup kita? Saudara-saudara, ketika engkau tidak peduli kepada Allah, melalui bait Allah, melalui gerejanya, di tengah-tengah puncak kejayaan, saat itulah bahaya tumpur sedang mengintip usahamu, bahaya gulung tikar sedang mengintip kesuksesanmu, dan bahaya jatuh miskin lagi sedang mengintip jabatanmu. Tapi sebaliknya, jika kita meniru hamba Tuhan ini yang bernama Daud, di puncak kejayaanmu, di puncak kesejahteraanmu, engkau justru semakin menunjukkan kasihmu kepada Tuhan melalui perbuatanmu dan melalui baitnya, melalui gerejanya. Allah menjamin, Allah akan mengokohkan berkat-berkat yang telah engkau terima kepadanya kekal kepadamu, bahkan kepada keturunanmu.
Jika kita masuk lagi, kita selami lagi ke dalaman perikop khotbah hari ini, kalau kita perhatikan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 13, kita menemukan satu pola. Ternyata apa yang baik bagimu belum tentu baik bagi Tuhan. Ada kata orang bijak begini, sedangkan melakukan yang baik saja belum tentu kita akan segera menerima yang baik sebagai balasannya. Apalagi kalau kita melakukan yang jahat. Nah, pernyataan orang bijak ini memang terbukti. Acap kali ketika kita melakukan yang baik, justru kebaikan kita itu diceritakan orang sebagai kejelekan di belakang kita. Bahkan acap kali ketika kita memberikan nasihat yang baik, justru direspon orang dengan kasar dan dengan jahat. Sekalipun memang pada akhirnya kebaikan itu akan menang pada ujungnya. Tetapi benar, saat kita melakukan yang baik saja, belum tentu reaksi atau respon yang kita terima segera baik. Apalagi kalau kita melakukan yang jahat. Karena itu pesan pertama sebelum saya membawa saudara untuk menyelami isi hatuan melalui perikop ini adalah, setialah melakukan apa yang baik dan tetaplah melakukan apa yang baik. Sekalipun saya tahu, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dalam melakukan hal yang baik itu. Di sisi lain, apa yang baik bagi Anda belum tentu baik bagi Tuhan. Karena itulah dalam bagian kedua ini kita harus selalu bertanya kepada Tuhan atas segala rencana, atas segala keinginan kita yang kita anggap baik. Kita tanya kepada Tuhan melalui doa, apakah yang baik menurut kita itu berkenan bagi Tuhan? Karena bukan apa yang kita pandang baik yang penting, tapi apa yang dipandang Tuhan baik. Itulah yang penting. Karena pengetahuan manusia itu terbatas dalam memahami dan memandang tentang apa yang baik. Tetapi Tuhan, ia melihat jauh ke depan tentang arti dan dampak kebaikan. Begitulah Daud. Daud berkeinginan membangun bait Allah untuk Tuhan, tetapi Allah menolaknya. Tetapi Allah menginginkan agar anak dari Daudlah yang akan membangun bait baginya. Karena itu dalam teks ini Tuhan Allah berfirman, Bait bana hukun sem en mamlaka kise et olam. A house shall build he, and I will establish for my name, for his kingdom, the throne ever. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Karena itu, panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk menyatakan apa yang baik menurut kita. Tetapi panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah untuk menyatakan bagi dunia ini apa yang baik bagi Tuhan. Itu kenapa Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku semakin kecil, asal dengan itu Tuhan semakin besar. How about you? Bagaimana panggilan kekristenanmu? Bagaimana engkau menghidupi kekristenan? Apakah yang selama ini yang kau jalani adalah apa yang baik menurutmu, tanpa memperdulikan apa yang baik bagi Tuhan? Apakah hari ini dalam pelayananmu, di dalam kekristenanmu, di dalam ibadahmu, justru engkau sedang mempermuliakan dirimu sendiri melalui persembahanmu, melalui pemberianmu? Atau justru engkau membiarkan dirimu semakin kecil agar Allah semakin besar dan dikenal banyak orang? Kalau kita perhatikan dalam bagian ketiga dalam ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, kita akan menemukan satu pola. Dan saya merumuskannya dalam satu pernyataan. Tunduklah pada keinginan Tuhan, maka keinginan Tuhan akan membesarkan hidupmu, sekalipun keinginanmu itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak orang ketika melihat atau ketika keinginannya tidak terjadi, maka ia marah-marah kepada Tuhan. Ia mempersalahkan Tuhan dan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk memberontak kepada Tuhan. Tentu konsekuensinya, akibatnya atau dampaknya, Tuhan Allah akan bangkit menjadi lawannya dan memberikan efek kehancuran yang mendalam di dalam hidupnya. Tapi Daud tidak demikian. Daud pasrah dan rela ketika dia tahu Tuhan memiliki keinginan yang berbeda dari keinginannya. Daud tetap mengasihi Tuhan sekalipun keinginan hatinya berbeda dengan keinginan Tuhan. Atas dasar itulah Tuhan tidak memilih orang lain. Tuhan tidak memilih dari suku lain. Tuhan tidak memilih dari garis darah yang lain untuk menjadi orang pilihannya, untuk melakukan apa yang diinginkan Daud itu. Tapi Tuhan justru memilih orang pilihannya itu dari keturunan Daud itu sendiri,
atau dari garis darah dari Daud itu sendiri, atau dengan kata lain orang yang dipilih Tuhan itu adalah Salomo, anak Daud itu sendiri. Kenapa? Agar sekalipun Tuhan menolak Daud, tetapi dia juga menerima Daud melalui anaknya, agar melalui anaknya nama Daud juga ikut dibesarkan melalui perbuatan dan tindakan Salomo. Artinya yang bisa kita renungkan pada bagian ini adalah, jika kita tunduk pada kehendak Tuhan, sekalipun kehendak Tuhan itu berlawanan dengan kehendak kita, maka hal itu akan membuat Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, memberikan dampak untuk menolong, membesarkan, dan mengokohkan kita yang keinginan kita ditolak oleh Tuhan. Seperti yang dialami Daud. Sekalipun keinginan Daud ditolak Tuhan, Tuhan punya keinginan sendiri, tapi keinginan Tuhan itu justru mengokohkan, membesarkan nama Daud. Jadi sesuatu yang ditolak itu bisa akan berdampak positif dan konstruktif bagi kita kalau kita tunduk dan pasrah dan rela dan legowo pada hal-hal itu. Tapi ketika saudara memiliki keinginan yang berbeda dengan Tuhan lalu saudara marah-marah, itu bukan dampak konstruktif yang akan saudara terima, justru dampak yang destruktif. Hidupmu akan semakin hancur. Karena itu jika engkau menemukan bahwa kehendakmu berbeda dengan kehendak Tuhan, ketika putusanmu tidak sama dengan putusan Tuhan, tidak usah marah-marah pada Tuhan, tidak usah buat alasan-alasan untuk membenci Tuhan, tidak usah jadikan Tuhan kambing hitam. Tunduk dan pasrahlah pada keinginan Tuhan. Maka keinginanmu yang ditolak Tuhan itu, Tuhan akan memasukkan sesuatu yang membangun, yang positif pada dirimu sekalipun keinginanmu ditolak Tuhan. Karena itu Tuhan Allah berfirman di dalam ayat ini, dikatakan, Bait aman olam et mamlaka haya kisse penim olam atkun. Your house and shall be established ever, for your kingdom shall be your throne before you ever for established. Dikatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bayangkan, pada umumnya jika kita ditolak, maka konsekuensinya kita akan mengalami kehancuran. Tapi jika kita menghadapi penolakan itu dengan iman yang teguh dan pengharapan yang teguh, justru penolakan itu akan berdampak yang konstruktif, yang memberkati, yang mengokohkan hidup kita. Jadi jangan murah patah hati, jangan murah mandele, jangan murah marsak jika keinginanmu ditolak oleh orang tuamu, jika keinginanmu berbeda dengan suamimu, berbeda dengan istrimu, jika keinginanmu tidak sama dengan anak-anakmu atau dengan orang tuamu. Tidak. Tetaplah teguh dan berpengharapan ketika keinginanmu ditolak atau ketika engkau ditolak, agar dalam penolakan itu tetap terjadi hal-hal yang mengokohkan, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberkati dalam hidupmu. Saudara-saudaraku, tentu kita akan berkata begini, bukankah janji Tuhan yang kita dengar dalam perikop ini adalah janji Tuhan kepada Daud dan keluarganya dan keturunannya? Dan tentu janji Tuhan yang kita dengar pada perikop ini hanya berlaku untuk Daud dan keturunannya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan suku Israel, kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunan Daud. Apa kita mungkin menjadi pewaris pada janji Tuhan yang kita dengar hari ini? Saya punya good newsnya, saya punya berita sukacitanya kepada kita. Benar jika melalui Daud, jika melalui Salomo kita tidak punya hak untuk menerima janji berkat Tuhan yang kita dengar dalam perikop ini. Tetapi ada satu pribadi yang sudah dipilih Tuhan, yang melalui dia janji ini tersalur kepadanya, dan melalui dia janji itu tersalur kepada kita. Siapa dia? Dia adalah Jesus Christ, dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia melalui keturunan Yahudi dan dari keturunan Daud. Dan melalui Yesus segala berkat-berkat Allah yang pernah dijanjikan dan diberikan Allah kepada umatnya Israel, hari ini berkat-berkat itu melalui Yesus akan mengalir kepada kita, sekalipun kita tidak memiliki nisbah atau garis darah dari bangsa Yahudi.
Oleh karena itu, tanpa Yesus dan di dalam Yesus, secara garis keturunan kita tidak mungkin menjadi umat Allah. Tetapi di dalam Yesus, pintu dibuka agar kita menjadi umat Allah. Di luar dari Yesus kita tidak punya hak menerima janji-janji ini. Tetapi di dalam Yesus, saya dan saudara punya hak untuk menerima janji-janji Tuhan yang kita dengar hari ini. Karena itu, bertobatlah, percayalah kepada Yesus, dan jadikanlah Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan nikmatilah janji berkat Tuhan ini dalam hidupmu. Karena itu, di dalam Yesus, segala kebaikan yang telah engkau terima dari Tuhan akan tetap kokoh bagimu dan bagi anak-anakmu dan keturunanmu. Asal engkau jangan berbuat dosa, asal engkau seperti Daud yang peduli pada pekerjaan Tuhan. Tetapi segala kebaikan yang hari ini kau terima kepada Tuhan melalui harta bendamu, melalui pangkatmu, melalui jabatanmu, jika itu kau lakukan tanpa peduli kepada Tuhan, siap-siaplah engkau akan menghadapi 3 hal dalam ending hidupmu: tumpur, gulung tikar, dan jatuh miskin lagi. Harapan saya itu tidak terjadi bagimu. Harapan saya, harapan kita, yang seperti yang saudara dengar hari ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang telah engkau terima dan melimpahkan Tuhan bagimu tetaplah bagimu, dan kokohlah sampai ajalmu menjemput, dan kokoh sampai anak-anakmu. Karena itu, apa yang telah baik yang kau terima dari Tuhan, berkat-berkat yang telah kau terima dari Tuhan, pakai untuk pekerjaan Tuhan, pakai untuk baik Allah, untuk membangun kerajaan Allah, agar seperti apa yang dikatakan Allah kepada Daud dan keturunannya, seperti itu yang dikatakan Allah kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat menikmati Advent keempat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.